Before we talk in the Dhamma, we pay respect to our Buddha, reciting the Modasa 3 times together with Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Okay, good morning, all brother and sister in Dhamma. Selamat pagi kakak saudara-saudara semua dalam Dhamma. So today I'd like to tell you the story of the rich man Anathapindika. So in Dhammapada taught by the Buddha. Jadi hari ini Bante akan menceritakan kisah mengenai seorang kaya bernama Anathapindika yang tercantum di Dhammapada yang diajarkan oleh Sang Buddha. This story occurs while our Buddha was dwelling as Savatthi in Jeta's grove, Anathapindika's park. Jadi kisah ini terjadi saat Sang Buddha berdiam di Savatthi di hutan Jeta wihara milik Anathapindika. So Anathapindika is the well-known person because of who established Jetavana monastery and offer our Buddha and many Sangha, his monastery. Jadi Anathapindika ini adalah orang yang sangat terkenal karena dia mendirikan wihara Jetawana dan mempersembahkan banyak hartanya kepada Sang Buddha. Okay, to establish this monastery, Jetavana monastery is, he cost 500 million 540 million silver coin. Jadi untuk membangun wihara ini dia menghabiskan 540 juta koin emas. He is Sotapanna, the stream internal Sotapanna, one noble person. Dia adalah seorang Sotapanna, seorang pemasuk arus, seseorang yang telah mencapai kesucian. So he always do good deeds such as offerings and taking precept, and he always go to the monastery to pay respect to our Buddhas and Sangha 3 times a day. Jadi dia senantiasa melakukan perbuatan baik seperti mempersembahkan dana, kemudian dia juga menjalankan sila, dia juga pergi ke wihara sehari 3 kali untuk memberi hormat kepada Sang Buddha. So whenever he go to the monastery, he never go empty-handed, because small samanera and the young monk will be look at my hand. So when he go to the monastery in the morning, he take at least a porridge, so to offer the bandits in the afternoon. So when he go afternoon to the monastery, at that time he take the butter, ghee, honey, this kind of medicine, and in the evenings he take the flower, garlands, and scents to offer to honor to the Buddhas and Sangha. Jadi setiap dia ke wihara dia itu selalu membawa sesuatu ya. Jadi biasanya di wihara itu ada samanera atau biku yang muda itu. Jadi waktu pagi hari dia selalu membawa bubur atau makanan untuk dipersembahkan kepada Bante. Apabila siang hari dia juga membawa itu seperti ghee, seperti madu dan obat-obatan dan sebagainya. Kemudian apabila dia datang pada malam hari, dia akan membawa bunga, rangkaian bunga, kemudian dupa itu untuk dipersembahkan kepada Buddha dan Sangha. So he always prepares
for lunch in his house, okay, for 500 bandis, not about 500 bandis, about 1,000 or okay, not about 1,000 bandis. Always every day he prepare in his house. Jadi dia juga menyediakan di rumahnya itu makanan untuk dipersembahkan kepada 500 bante atau 1000 bante. So one day he became poor because okay, he lost his will. Okay, first time many trader borrowed from the rich man Anathapindika. So okay, about 180 million silver coin. So they cannot return still. And okay, the other 180 silver and gold coin, okay, their parents and okay, their lineage, okay, born at the bank of the river. So at that time, okay, the flood occur and okay, they are eroded by water and okay, all properties okay get into the ocean. So he lost okay 360 million gold and silver coins. So he become poor. Jadi suatu hari dia menjadi miskin, dia bangkrut. Itu karena pada saat dia berdagang itu ada pedagang-pedagang yang berhutang kepadanya, kepada orang kaya ini, Anathapindika ini. Mereka berhutang 180 juta koin perak dan koin emas, dan mereka tidak mengembalikan uangnya itu. Kemudian juga 180 juta koin emas dan koin perak lainnya itu hanyut karena banjir. Jadi 180 juta koin emas dan koin perak ini hanyut di bawah air. Jadi seluruh hartanya 360 juta koin emas dan perak ini lenyap dan dia menjadi miskin. So but okay, he still okay offering. Okay, he didn't stop offering. So one day he go to the monastery and see to our Buddha asks, our householder, okay, now do you usually offer to the bandits? Yes, Lord Buddha, no? Okay, I continue offering to the bandit, but not good qualities. I offer the broken rice. In earlier time, he can offer the good rice, the rice are good qualities. The curry also different types of quality. Okay. Good curry, but okay, now I just offer the curry is okay one soup, just a kind of soup. So okay, this is okay, I'm a little bit sad for the bandit. Jadi walaupun dia sudah menjadi miskin, dia ini tetap mempersembahkan makanan tanpa henti kepada Sang Buddha. Jadi suatu hari dia mengunjungi wihara dan bertemu dengan Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha bertanya, wahai perumah tangga, apakah Anda masih berdana, masih mempersembahkan makanan? Ya, kemudian Anathapindika menjawab, ya Bante, saya masih tetap mempersembahkan makanan, tetapi kualitasnya tidak sebaik yang sebelumnya. Jika sebelumnya itu yang dipersembahkan itu adalah beras-beras dengan kualitas yang terbaik, maka sekarang dia hanya bisa mempersembahkan beras yang kualitasnya kurang baik. Bila dulu dia mempersembahkan kari-kari dengan kualitas yang terbaik, sekarang dia hanya bisa mempersembahkan satu jenis kuah atau sup. Jadi dia merasa agak sedih untuk bante-bantenya. So Buddha console him. Okay, no need to sorrowful householder. No need to sorrowful. Okay, now you offer if you consider bad qualities, but okay, this is not bad quality because okay, you offer with the good mind, the quality mind. Okay, you're offering also okay good qualities. Because okay, now you offer is okay the really noble person. In the Buddha time is okay, most bandit is Sotapanna, Sakadaga, Naga, Arahant. So
you offer is okay, and the person is the really noble person. So if you have good deed and okay, you offer okay that bad quality food. So that bad quality cannot say bad quality, can say good qualities. Jadi Sang Buddha menghiburnya, Anda tidak perlu sedih. Jadi Anda mungkin berpikir yang Anda persembahkan itu adalah barang-barang yang kualitasnya kurang baik. Tetapi apabila Anda mempersembahkannya dengan kualitas batin yang baik, maka barang-barang tersebut itu menjadi barang-barang yang kualitasnya baik. Apalagi pada masa tersebut, pada zaman Sang Buddha, itu kebanyakan bante-bantenya adalah orang-orang yang sudah benar-benar mencapai tingkat-tingkat kesucian seperti Sotapatti, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Jadi walaupun yang Anda persembahkan itu bukan barang-barang dengan kualitas yang terbaik, tetapi karena Anda mempersembahkannya kepada beliau-beliau ini, maka ini sudah termasuk menjadi kebaikan yang memiliki kualitas yang baik. So in our life, see, the good, our mind is okay, very important. So if we have the good mind, so whatever we do, the result is okay, not not low, okay. The result will high and okay, we can get high benefit. So now okay, Bandi also pure Bandi noble person. Now the rich man Anathapindika, his mind also good. So bad quality offer, even though he offer bad qualities, rice and okay, a kind of soup, but okay, this is okay, cannot say bad qualities, can say good qualities. Jadi dalam hidup kita itu batin kita itu sangat penting. Apabila kita melakukan sesuatu dengan batin yang baik, maka kita juga akan mendapatkan akibat, mendapatkan manfaat yang tidak rendah. Kita akan mendapatkan manfaat yang tinggi. Jadi karena bante-bante yang dipersembahkan oleh Anathapindika ini kebanyakan itu adalah orang-orang yang sudah mencapai kesucian. Jadi walaupun yang dipersembahkannya itu adalah beras dan sup yang bukan dengan kualitas yang baik, itu juga tidak bisa dinamakan yang diberikannya itu bukan kualitas yang baik. So when our Buddha is okay, Bodhisattva alive, his name is okay Wilama. So at that time okay, he is very rich and he offer all the okay the whole Jambudvipa, the whole world, all human beings. Okay, no need to do anything. Come and eat. He always okay. His servant help him. Okay, he always cook many rice and many curry. So they just take. No need to do anything. Just take. But at the time, okay, our Buddha said, okay, I cannot see any the virtuous person who take 5 precepts, who take 3-4 refuge. Just even Saranagamana. Okay, 3-4 person, taken 3-4 refuge person. I cannot see. That means okay, all are immoral person. So at that time okay, I offer is okay, I cannot get much merit. I offer good qualities. Okay, as much as okay they can take, but okay the person is okay, the people is okay, not good qualities, acceptor. So I cannot get good advantage. But now okay, the Anathapindika, you offer is okay the noble person. So you have a good mind, but the good qualities, properties. This is okay, no problem. Okay, this also you can see we cannot see no good qualities. That you offer good quality to the good bandi. Iya, jadi suatu saat Sang Buddha pada kehidupannya yang lampau itu dia adalah orang yang sangat kaya. Kemudian Sang Buddha ini pada zaman dahulu dia rajin sekali melakukan kebaikan. Jadi dia berdana memberikan makan ke seluruh Jambudvipa. Jadi seluruh daerah yang sangat besar itu. Jadi sehingga orang-orang di sana itu tidak perlu bekerja. Jadi dia menyediakan makanan, kari dan sebagainya itu. Jadi sangat banyak sekali, jumlahnya yang banyak, kualitasnya pun banyak. Tetapi orang-orang pada saat itu tidak ada yang kualitas moralnya itu yang baik.
Jadi tidak ada yang menjalankan 5 sila, bahkan tidak ada satu orang pun yang mengambil 3 perlindungan. Nah, jadi tidak, orang-orang pada saat itu tidak ada yang kualitas moralnya baik. Jadi walaupun dia memberikan makanan dengan kualitas yang sangat baik, tetapi orang yang menerimanya itu tidak memiliki moral, maka kebajikan yang dilakukannya itu tidak mendapatkan manfaat yang banyak. Jadi sekarang Anathapindika dia kan memberikan makanan itu kepada orang yang sudah mencapai tingkat kesucian. Kemudian dia juga memberikan dengan pikiran atau batin yang baik, sehingga Sang Buddha berkata tidak masalah. Jadi karena kualitas batinnya yang baik, walaupun kualitas makanan tidak terlalu baik, itu juga termasuk pemberian yang baik. So okay, if we give okay, the animals so one meal to follow his warm hope. So at that time, if we offer one animal, so we can get 100 life. The benefit, okay, 100 life. The other people, or okay, we will get 100 life. The food, okay, we can get the food, okay, full of one, so full of hope. But okay, if you offer the human beings, just only one human beings, but no sila, okay, you offer okay just one time one meal, okay, enough for him, so you can get the benefit is okay 1,000 life. And okay, if you offer the virtuous person, just not bandi, just okay who take 5%, so if offer just one time, okay, enough for meal, so you can get 100,000 life, the benefit. So this is okay because okay that acceptor, the donees, so the donees okay who have silas, so the donor can get much benefit higher and higher. Jadi apabila seseorang itu memberikan makanan kepada hewan, misalnya memberikan 1 kali saja makanan kepada seekor hewan, maka manfaat yang didapatkan pemberi itu, dia akan mendapatkan manfaat selama 100 kehidupan. Apabila dia memberikan makanan 1 kali saja kepada manusia, sesama manusia yang tidak menjalankan sila, maka orang ini akan mendapatkan manfaatnya selama 1000 kali kehidupan. Tetapi apabila dia memberikan makanan itu kepada satu orang yang memiliki kualitas moral yang baik, jadi bukan bante, dia hanya menjalankan 5 sila, maka dengan memberikan makanan 1 kali saja, dia bisa mendapatkan manfaatnya selama 100.000 kehidupan. Jadi ini bergantung dengan penerimanya, bergantung dengan moralitas atau sila dari penerimanya. Apabila penerimanya memiliki kualitas sila yang baik, maka manfaat yang didapatkan dari pemberi ini akan semakin tinggi. So if you offer okay virtuous bandi, Sotapanna, Sakadagami, Nagami, Arahant, the noble person, so just one time enough for meal, so okay you can get okay 100,000 life with the benefit, countless okay number of the lives. Okay, you can get okay now together with our Buddha and one side of the male sangha, okay, both sides of the male sangha and female sangha. So if you offer together with our Buddha and okay both sides of the sangha, so that benefit is cannot count. Jadi apabila kita mempersembahkan kepada bante yang memiliki kemoralan, kepada orang yang mencapai tingkat kesucian, Sotapanna, Sakadagami, Anagami maupun Arahat, kita memberikan 1 kali makanan saja, maka kita akan mendapatkan hingga 100.000 kali manfaat hingga tak terhitung. Demikian juga apabila kita mempersembahkan kepada Buddha dan juga anggota sangha yang sudah mencapai kesucian, maka manfaat yang didapatkan itu tidak dapat terhitung. So our Buddha said to the rich man Anathapindika, okay, now you offer
the bad qualities. But okay, that Donis and okay, the Bandi is a noble person, and okay, you have a good mind. So this your offering is okay, cannot say bad quality. Your offering is a good qualities. You can get much benefit. Jadi Sang Buddha berkata kepada Anathapindika, walaupun barang-barang yang kamu berikan itu bukan kualitas yang terbaik, tetapi penerimanya itu adalah orang-orang bante-bante yang sudah mencapai tingkat kesucian. Kemudian Anda juga memberikannya dengan kualitas batin yang baik. Jadi pemberian ini tidak dapat dikatakan pemberian yang kualitas jelek, tetapi ini merupakan pemberian dengan kualitas yang baik dan Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. So there was okay, a divine in his house who is okay, guardian deva in his house. So he is okay, didn't okay, like the Buddha and Sangha, because okay, when the Buddha and Sangha come that rich man Anathapindika house, so by the power of our Buddha and Sangha, so he cannot stay okay high place. He always go down and okay. At that time he didn't like. So now okay he is poor. Okay, but okay now he has okay little power. So he will be listen my word. I will break into the Buddhas and okay this rich man. So at night he go to the rich man Anathapindika's chamber and okay stand okay on the sky. Jadi saat itu di rumahnya itu ada seorang dewa penjaga rumah yang tinggal di rumahnya. Jadi seorang dewa yang menjaga rumahnya. Jadi dewa ini tidak suka apabila Sang Buddha dan Sangga itu datang ke rumah Anathapindika ini. Karena kenapa? Sang Buddha dan Sangga itu kekuatannya, moralitasnya itu lebih tinggi, sehingga mau tidak mau dewa itu tidak boleh tinggal di tempat yang lebih tinggi dari mereka. Jadi ketika Sang Buddha dan Sangga datang, dewa ini harus turun ke tempat yang seharusnya yang lebih rendah dari Sang Buddha, sehingga dewa ini tidak suka. Jadi dewa ini melihat si Anathapindika ini kan sudah jatuh miskin, jadi kekuatannya itu sudah tidak terlalu besar, jadi dia pasti mau dengarin saya. Si dewa ini berpikir demikian. Jadi pada malam hari dia pergi ke kamar Anathapindika dan tinggal di langit-langitnya gitu ya. Okay, so when the rich man Anathapindika see him, okay, who is it? So I'm the guardian deva of fourth gate. And so Anathapindika, how is it? 7 gates. Okay, to enter in his house, there are 7 gates. Now okay, he is okay that guardian deva of fourth gate. So okay, what is the reason to come here? I want to admonish you. So okay, you can admonish. So he asked, now you have become poor because of you give back many properties to the Gautama dispensation, Gautama Buddha Sadhana. So now you become poor, but now you didn't avoid to offering, so you always continue. So if so, you continue offering to continues the offerings, you will be 1 day or 2 days later, you cannot get any food and any clothes. Jadi kemudian ketika Anathapindika melihat dewa ini, dia bertanya, Anda siapa? Kemudian dewa ini menjawab, oh saya adalah dewa penjaga gerbang yang keempat. Jadi Anathapindika ini rumahnya ada 7 gerbang, dewa ini adalah penjaga gerbang yang nomor 4. Lalu Anathapindika ini bertanya, oh ada apa? Kenapa Anda bertemu dengan saya? Jadi dewa ini bilang, oh saya mau kasih nasihat ke Anda. Ya, jadi kemudian dewa ini bilang, jadi Anda sekarang sudah miskin karena Anda terus memberikan harta benda Anda kepada Buddha Sasana, kepada ajaran Buddha.
Jadi karena Anda terus berdana, terus memberikan harta Anda kepada Buddha Sasana, dalam 1 atau 2 hari nanti Anda tidak ada lagi makanan maupun pakaian. So he continued admonish. Okay, now Gautama Buddha is no useful for you. No, stop giving the Gautama Buddha, and you just doing your work and collect the money. So when he say like this, okay, it is your admonish. Yes, rich man, this is my admonish. So I'm a Sotapanna, no? Okay, not only use, no? Okay, just like you 1000% or 100%, 1000% cannot shake my faith, no? To the Buddha. So okay, you are no useful to stay here, no? Get out quickly on my own. So the Sotapanna, the lady bodies, so kick him off. He cannot stay, and he go out. Bring in his children. He also have children, and go here and there. But he cannot find the place. Jadi kemudian dia juga berkata, jadi sekarang Buddha Gotama itu tidak bermanfaat untuk Anda. Dia hanya mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan uang-uang Anda. Kemudian Anathapindika bilang, oh jadi ini nasihat Anda. Jadi dewa ini berkata, ya ini nasihatnya. Jadi Anathapindika ini adalah seorang Sotapanna, sehingga walaupun ada 100 atau 1000 orang yang mencoba menasehatinya, itu tidak akan menggoyahkan keyakinannya. Jadi kemudian dia pun mengusir dewa ini, sehingga dewa ini tidak bisa lagi tinggal di rumahnya. Jadi dewa ini pergi bersama dengan anak-anaknya di dekat-dekat situ. Tapi dewa ini tidak ketemu tempat tinggal. Jadi dewa ini juga memiliki anak. So now that this guardian, fourth guardian dewa is very suffer because they have no place to stay. So he has also the children. So without place, their children are very tired. So he go to the guardian dewa of the city, the city dewa, guardian dewa of the city, and ask for help. Master, help me. Now I have no place to stay. I must suffer together with my children. So you help me. Go and go to the rich man Anathapindika and make me to stay the place. I cannot, because you offense him. The bad speech, not only him but also our Buddhas, the Buddhas. So I dare not to go and help you. But you can go the 4 kin dewa Chadu Maharajikas. So the divine go to the Chadu Maharajikas, the 4 kin dewas, and he asks for help. They cannot, dare not to go to the rich man Anathapindikas. So because he offense, serious offense. So they sin again. You go to the Kinsaka. He is our kin. You go and ask for help. So he go and ask for help to the kin dewa Kinsaka. Kinsaka, I also I dare not go to the Anathapindika rich man because of you. You offense and the Buddha, and you use evil speech to him. So but I will give you away. So I met that first time how you should do is you collect all the monies from the trader who borrow from the Anathapindikas. You make the list and you collect all the monies. So 180 silver coins, and the property he lost in the ocean. So you take your power and you fill his empty building, and another one's 180,000 gold coin is also have but without owner. So you should take these properties and full fill with his empty house, empty buildings. So altogether 540 silver and gold coin. So after that you go
with my speech, so he will accept you again. Jadi dewa penjaga gerbang yang keempat ini karena sudah diusir gitu, jadi dia merasa menderita karena tidak ada tempat tinggal. Jadi anak-anaknya juga merasa lelah, jadi si dewa ini pergi mencari dewa penjaga kota. Jadi dia minta tolong, saya tidak ada tempat tinggal, tolong minta tolong ke dewa penjaga kota ini untuk mencari Anathapindika, supaya minta tolong kasih tahu supaya dewa ini bisa kembali tinggal di rumah Anathapindika. Tetapi dewa penjaga kota ini bilang, oh maaf saya nggak berani. Kenapa? Karena Anda sudah menjelek-jelekkan dia, sudah berbicara yang tidak baik kepada dia, tidak hanya dia tetapi juga berbicara yang tidak baik tentang Sang Buddha, jadi tidak berani ya. Anda pergi cari ke dewa yang lebih tinggi, dewa Catu Maharajika. Kemudian si dewa penjaga gerbang yang keempat ini pun pergi mencari dewa Catu Maharajika. Dewa ini pun dia bilang nggak berani karena Anda sudah melakukan kesalahan yang cukup serius. Anda pergi cari Raja Saka, raja dari semua dewa. Jadi dia pergilah mencari Raja Saka untuk meminta pertolongan, tetapi Raja Saka juga tidak berani karena dia sudah melakukan kesalahan, sudah berbicara tidak baik tentang Sang Buddha. Tetapi sang dewa Saka ini dia memberi satu jalan kepada dewa ini. Jadi Anda coba yang pertama Anda buat satu list, Anda kumpulkan pedagang-pedagang yang berutang kepada Anathapindika ini supaya mereka mau mengembalikan utang-utang mereka. Jadi mereka berutang tadi 180 juta koin emas dan perak. Jadi disuruh dewa ini supaya pedagang-pedagang ini mau mengembalikan hutang mereka kepada Anathapindika. Kemudian juga yang kedua, Anda cari hartanya yang 180 juta koin emas dan perak itu yang hanyut di lautan, disuruh dicari kembali dengan kekuatan dewanya untuk dikembalikan kepada Anathapindika yang hilang sewaktu banjir itu. Kemudian juga dia disuruh yang ketiga, Anda cari harta 180 juta koin emas dan perak yang tidak ada pemiliknya. Jadi Anda isi rumahnya yang sudah kosong itu dengan 180 juta koin emas dan perak yang tidak ada pemiliknya. Jadi total seluruhnya 540 juta koin emas dan perak. Kemudian Anda kembali ke Anathapindika dan bilang bahwa saya yang menyuruh Anda ke sana. So the fourth, gateway guardian of the devas, go to the Anathapindikas, and Anathapindika asked, who is this? I'm the foolish. Now he admit, I'm the foolish deva of fourth gateways. Now I fulfill all your empty rooms. With the 540 silver and gold coin. Doing as a punishment myself. So apologize me. The speed. Whatever I say you. Jadi dewa ini setelah mengumpulkan harta-hartanya itu dia kembali mencari Anathapindika dan mengakui kesalahannya. Maafkan perlakuan saya yang bodoh. Jadi saya sudah mengisi bangunan rumah Anda dengan 540 juta koin emas dan perak ini sebagai hukuman saya. Jadi dia meminta maaf atas perkataannya yang salah. So Anathapindika bring this deva. So do our Buddhas, first he make to apologize to the Buddha, and second he make apologize to him. So the devas, fourth gate guardian deva also apologize, and Lord Buddha apologize me, I speech the evil speech to the Buddha, and do the Sangha. So apologize me. So our Buddha also already apologized. So the king or the rich man Anathapindika also apologized. Forgive him.
Jadi setelah itu Anatapindika pun membawa dewa ini untuk bertemu kepada Sang Buddha untuk meminta maaf kepada Buddha dan kepada Sangga. Jadi dewa ini meminta maaf kepada Buddha dan Sangga untuk memaafkan ucapannya yang tidak baik mengenai Buddha dan Sangga. Kemudian Sang Buddha pun sudah memaafkan dewa ini, begitu juga dengan Anatapindika. Dia juga sudah memaafkan dewa ini. So our Buddhas continue and recite in this part as taught the Dhamma. Babobi pasadi badara yawa baba napajati yadaja pajati baba atha babo baba ne pasadi. Okay, what is the meaning? Okay, even an evil person may still find happiness so long as his evil deed doesn't bear fruit. Okay, when his evil deeds does bear fruit, so he will find with sufferance. He will find with the suffering. He will meet with the sufferance. Jadi Bante kemudian Sang Buddha melafalkan satu syair yang tadi Bante lafalkan. Jadi yang artinya adalah seseorang yang jahat dia akan merasa senang akan perbuatan jahatnya ketika perbuatan itu belum menghasilkan buahnya. Ketika perbuatan jahatnya itu telah menghasilkan akibat, maka dia akan merasakan penderitaan. And okay, I will recite again. Okay, second verse. Badropi pasadi papa yawa badara na pajadi ayadaja pajadi badara atha badro badara ni pasadis. Okay, what is the meaning? Okay, and okay, or okay, even a good person will meet with sufferance. Okay, so long as his body doesn't bear fruit. When okay, his goodie bear fruit, when it is does okay, when it does bear fruit, okay, he will be enjoying the benefit of okay his goodie. Jadi seseorang yang baik itu juga akan mengalami penderitaan apabila perbuatan baiknya itu belum menghasilkan buah atau akibatnya. Tetapi ketika perbuatan baiknya telah menghasilkan buah atau akibat, maka dia akan bisa menikmati manfaat dari perbuatan baiknya tersebut. So maybe if have you ever seen or have you ever asked about the person who is a bad person, but now they are rich, so maybe okay they can get okay much properties and okay good result. So because okay they are bad person can get good result is okay not okay doing this bad result, okay, because okay in the other life they have a good okay they have done good okay doing good deed, so that good deed is okay are bear fruit and now they can enjoy good, but after that okay now in this life they doing bad deeds okay there's a bear fruit and they will suffer. Jadi mungkin ada orang-orang yang bertanya, kok ada orang yang dia itu melakukan perbuatan buruk, dianya itu jahat, tetapi dia itu orangnya kaya, punya banyak harta dan sebagainya. Ya mungkin orang ini dia merupakan orang yang baik di kehidupan lampaunya, sehingga perbuatan baiknya itu berbuah pada kehidupan ini, sehingga dia memiliki banyak harta dan sebagainya. Dan di kehidupan ini dia melakukan banyak perbuatan buruk. Apabila perbuatan buruk ini sudah menghasilkan buah, maka dia juga akan merasakan penderitaan. But okay, one person is he always do good deed in this life, but he face the bad result. So this is because of not doing good deed. So okay, his okay previous life, he have done evil. So evil is okay, there's a bear fruit. Now he suffer, okay, even though he do good deed in this life. So we should understand the karma and its result. So okay, but okay, after some time, okay, he will enjoy okay the result of his good deeds. So nowadays, okay, you also make good deeds, but okay, you maybe face bad result. So at that time, you should reflect, oh, this is okay, not doing good deed. Because of not doing good deeds,
But previous life, okay, we do, okay, we have done baddies, or this baddie does bear fruit. So we face, no, okay, the bad result. But okay, after this, okay, in this life we have done good well, okay, bear fruit. We will enjoy the benefit of good result. Jadi ada juga orang yang pada kehidupan ini itu dia melakukan banyak perbuatan baik, tetapi dia kelihatannya dia menikmati, dia mendapatkan hasilnya itu jelek. Itu dikarenakan itu kehidupan lampaunya, itu dia telah melakukan hal yang tidak baik, dan hal yang tidak baik tersebut sudah berbuah sehingga menyebabkan penderitaan. Jadi kita harus memahami mengenai karma dan akibatnya. Jadi dia walaupun dia banyak melakukan perbuatan baik, dia itu menderita itu karena hasil dari perbuatannya di kehidupan lampau. Jadi apabila sekarang kita sudah melakukan banyak kebaikan, tetapi kita merasa kok yang saya dapatkan itu hal yang jelek-jelek, itu kita harus merenungkan bahwa yang hal-hal jelek yang kita alami itu adalah hasil perbuatan yang kita lakukan di kehidupan atau yang kita lakukan di masa lampau. Jadi itu yang berbuah. Jadi suatu saat perbuatan baik yang kita lakukan saat ini itu juga akan berbuah dan kita bisa menikmatinya nanti di waktu yang akan datang. So the main point of this Dhamma talk is to understand karma and its result. No? So sometimes, okay, if you face it, just like the situation you always do good deed, but okay, you always meet, okay, with sufferings. So you should reflect, oh, this is a karma. Okay, now we have done good deed, it doesn't, okay, bear fruits. No, okay, but okay, that bear fruits are the evil deeds that we have done is, okay, now bear fruits. We face, no? We encounter the best situation. So if we reflect like this, okay, we can, okay, console our mind, our situation. We can handle our situation. Jadi inti dari Dhamma Talk hari ini itu adalah mengenai karma dan akibatnya. Jadi apabila kita menemui situasi di mana kita sudah melakukan banyak kebaikan, tetapi kita juga masih merasa sangat menderita menghadapi banyak hal-hal yang tidak baik, itu kita harus merenungkan mengenai karma. Jadi hal-hal tidak baik ini itu adalah buah dari perbuatan kita di masa lampau, dan perbuatan baik yang kita lakukan itu belum berbuah. Jadi dengan merenungkan demikian, kita bisa menghibur diri kita dan bisa menghadapi situasi yang tidak baik ini dengan lebih baik. So in Nepalese, may you understand, follow and practice the Buddha teaching to get good destination, to attain Magga Phala and Nibbana. Sadhu. Jadi demikian akhir dari ceramah hari ini. Semoga Anda semua bisa paham, bisa mengerti, kemudian Anda bisa belajar mempraktekkannya, kemudian juga bisa mencapai tempat tujuan yang baik, mencapai Magga, Phala, dan Nibbana. Sadhu. So I see, no, when I talk the Dhamma, many, okay, what the boys, okay, please, okay, it's enough suitable, no, okay, listening to the Dhamma, okay, while listening to the Dhamma, no, just listening to the Dhamma, okay, doing something while listening to the Dhamma is okay, and this respects, okay, the bandi or the Dhamma, no, so, okay, the points, many points, okay, maybe 2 or 3, okay, they play the game, it's not suitable, no, you should admonish the student. Jadi tadi ada Bante lihat ada 2-3 anak laki-laki itu waktu Dhamma Talk itu sambil main game, ya, jadi mungkin bisa diperhatikan lain kali. Waktu Dhamma Talk jangan melakukan hal yang lain. Jadi waktu Dhamma Talk ya dengar Dhamma Talk. Jadi dengan melakukan hal lain, main game, itu artinya tidak menghormati Buddha, tidak menghormati Dhamma. Jadi ya, okay, seperti itu.
Ittavata ja'amihi sambadam punya sambada sabbi dewa numodandu sabba sambadi sediya. Ittavata ja'amihi sambadam punya sambada sabbi buddha numodandu sabba sambadi sediya. Iddavada ja'amihi sambadam punya sambada sabbi sada numodandu sabba sambadi sediya. Idame nyadina hotu sukida hondu nyadeyo. Idame nyadina hotu sukida hondu nyadeyo. Idame nyadina hotu sukida hondu nyadeyo. Idame punya asawakaya waham hodu. Idame punya nibbana sabatayo hodu. Mama punya baga savasada batimi. Desabe me sama punya bagang labandu. Sadu, sadu, sadu. Sadhu, sadhu, sadhu. Anumodana Sayadaw for the morning that Sana has been given. With gratitude, we say Anumodana to Bhikkhu Sangha. May we all get the highest benefit today. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih Sayadaw untuk Dhammadesana yang telah diberikan. Dengan rasa syukur kami mengucapkan Anumodana kepada para Bhikkhu Sangha. Semoga kita semua mendapatkan manfaat tertinggi dari Dhamma yang telah disampaikan. Wandami Sayadaw, before we close the morning service, we will recite Buddha Sasanang Cirang Titatu 3 times. Para sahabat Dhamma, sebelum kita menutup kebaktian pagi ini, marilah kita mengucapkan Buddha Sasana Cirang Titatu sebanyak 3 kali. Buddha Sasanang Cirang Titatu, Buddha Sasanang Cirang Titatu, Buddha Sasanang Cirang Titatu. Sadhu, sadhu, sadhu.